Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan, NIM 602022020072, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pola distribusi keuangan yang adil dalam kebijakan moneter. Adapun yang terkandung dalam ekonomi moneter Islam, pola distribusi keuangan yang adil dalam kebijakan moneter Islam, dengan menyoroti poin-poin kunci yang telah dibahas, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam bertujuan mencapai distribusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan moneter dalam Islam memiliki fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup keadilan distribusi keuangan sebagai salah satu pilar utama. Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan yang merata adalah tujuan utama yang tercermin dalam kebijakan zakat dan nilai keadilan ekonomi. Penekanan pada instrumen-instrumen keuangan berbasis keuntungan seperti mudharabah, musyarakah menunjukkan pendekatan partisipatif dan berbagai risiko yang mendasari kebijakan moneter Islam. Hal ini bukan hanya sekedar pembagian keuntungan, tetapi juga terkandung tanggung jawab terhadap kerugian, menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima. Pentingnya pengaturan suku bunga syariah mencerminkan kehati-hatian dalam menghindari praktik bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, kebijakan moneter Islam menunjukkan kesadaran akan perlunya melibatkan masyarakat dalam sistem keuangan yang adil, yang tidak menghasilkan beban bunga yang berlebihan. Keadilan dalam pembiayaan seperti yang diilustrasikan dalam konsep pembiayaan berbasis bunga yang berlebihan. Keadilan dalam pembiayaan seperti keuntungan mudharabah menggarisbawahi usaha untuk memastikan bahwa transaksi keuntungan mengikuti prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Investasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai distribusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Upaya untuk mendorong inklusi keuntungan dalam ekonomi Islam menunjukkan kesadaran akan pentingnya memberdayakan semua lapisan masyarakat dalam sistem keuntungan, dengan memastikan partisipasi yang jelas dan partisipasi yang lebih luas, mengembangkan lembaga keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan moneter yang dapat lebih berhasil mencapai tujuannya meskipun dapat kritik dan tantangan terhadap kebijakan moneter Islam. Langkah-langkah untuk mengatasi hal ini menunjukkan komitmen yang untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan. Studi kasus tentang negara-negara atau lembaga-lembaga keuangan yang telah berhasil menerapkan kebijakan moneter Islam memberikan contoh nyata tentang potensi dan keberhasilan dalam mencapai distribusi keuntungan yang lebih adil. Secara keseluruhan, kebijakan moneter Islam bukan hanya tentang mencapai stabilitas makroekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan pendekatan holistik ini, kebijakan moneter Islam menciptakan landasan yang kokoh
untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang memberdayakan seluruh masyarakat. Adapun poin penting yang pertama itu konsep kebijakan moneter Islam. Konsep kebijakan moneter dalam Islam merupakan dasar utama untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk landasan kebijakan moneter. Dalam perspektif ini, keberlanjutan dan keadilan distribusi keuangan menjadi poin sentral. Kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berkutat pada aspek makroekonomi, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dan yang poin yang kedua yaitu distribusi keuangan dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip distribusi keuangan yang adil dalam ekonomi Islam menonjolkan peran zakat dan sedekah sebagai instrumen utama distribusi kekayaan. Zakat sebagai kewajiban keagamaan dan sedekah sebagai bentuk sukarela membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai keadilan distribusi keuangan di masyarakat. Penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Islam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Dan poin ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter. Fokus pada keadilan distribusi keuangan menjadi tujuan utama kebijakan moneter Islam. Di samping mencapai stabilitas makroekonomi, tujuan ini mesejahterakan umat, penekanan pada keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang, mencerminkan pandangan ekonomi Islam yang holistik. Dan pada poin keempat yaitu instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen-instrumen seperti mudharabah dan musyarakah menunjukkan pendekatan partisipatif dalam kebijakan moneter Islam. Profit and loss sharing atau bagi hasil dan kerugian menjadi dasar bagi sistem keuangan Islam yang tidak hanya membagi keuntungan tetapi juga risiko. Pengaturan suku bunga menjamin bahwa kebijakan moneter tidak melibatkan praktik bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu keadilan dalam pembiayaan dan investasi. Penjelasan mendalam tentang pembiayaan berbasis keuntungan mudharabah atau murabahah menggambarkan bagaimana Islam menghindari praktik bunga yang dianggap tidak adil. Selain itu, penekanan pada investasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat menunjukkan peran penting investasi dalam mencapai distribusi keuntungan yang adil. Itulah tadi penjelasan terkait dengan kebijakan moneter dalam Islam. Adapun kesimpulan yaitu kebijakan moneter dalam Islam memiliki fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup keadilan distribusi keuangan sebagai salah satu pilar utama. Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan yang merata adalah tujuan utama yang mencerminkan dalam kewajiban zakat dan nilai-nilai keadilan ekonomi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.